Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama, belajar tentang pelipat gandaan rohani, sesuatu yang saya sendiri perlu belajar ya, yang dimaksud dengan pelipat gandaan rohani itu apa, kemudian dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Tetapi saya sempat membayangkan bahwa kegiatan kita menyangkut dengan tuai tabur mungkin ya, kalau salah ya mohon maaf. Kalau tuai tabur, kalau kita menaburkan hal-hal yang baik, tentunya kita akan menuai yang baik. Kalau kita sering mencaci orang, ya jangan heran kalau kita sendiri nanti akan dicaci. Kira-kira begitu mungkin pandangan saya. Mungkin salah, tapi Pak Edi nanti akan secara detail menjelaskan kepada kita. Dan untuk membuka kegiatan, saya akan membuka dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami Tuhan perkenankan untuk berkumpul bersama, belajar tentang hal-hal dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan membuka mata hati dan pikiran kami untuk belajar tentang pelipat gandaan rohani. Kami serahkan untuk Pak Edi dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, biarlah boleh sharing dengan kami, dan kami pun dapat mengerti serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir dan memberkati kami semua. Amin. Tidak berpanjang kata, kami persilahkan kepada Pak Edi. Iya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Anton yang sudah membuka dengan baik. Saya pun juga lagi belajar, kita akan sama-sama belajar. Tadi saya sampaikan ada gangguan internet di luar kekuasaan kita. Andaikan nanti ini drop, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya akan mengulang, cari hari lain lagi, hari Sabtu yang lain. Tapi semoga akan lancar sampai terakhir ya. Saya masih deg-degan karena sepertinya masih freeze terus. Jadi kalau nanti ada hambatan, tolong dikasih tahu saya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu di unmute, terus saya kasih tahu gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita belajar di bab yang terakhir dari satu pembelajaran kita, yaitu berakar. Ini bab yang ke-10, bab terakhir. Nanti setelah ini kita masuk yang kedua, berakar, kemudian bagian-bagiannya bertumbuh dan berbuah. Ya. Menikmati bagian yang terakhir ini sesuatu yang menarik buat saya juga. Ini sesuatu pengetahuan yang baik buat saya juga. Pelipat gandaan rohani. Jadi bukan ini satu dukun melipat gandakan sesuatu seperti itu, bukan. Tapi kita dibuka wawasan kita bahwasannya ada satu pelipat gandaan rohani. Kalau kita berpikir bahwasannya ketika kita berpikir pelipat ganda adalah sesuatu yang bisa menjadi deret ukur atau deret hitung seperti itu. Pelipat gandaan itu dari 1, 2, 4, 8, 16. Itu yang diharapkan. Tetapi bisa juga menjadi satu kesinambungan. Artinya tidak berhenti sampai saya saja atau sampai berikutnya, tidak. Tapi kan terus berlangsung. Jadi harapannya adalah pelipat gandaan itu jadi terus melipat ganda. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Nah, kalau kita mempunyai generasi penerus, kita punya anak, nah itulah pelipat gandaan. Kalau saya menikah dengan istri saya 2, punya anak 2, itu melanjutkan. Tetapi kalau punya anak 4, nah itu pelipat gandaan dari 2 menjadi 4. 2 akan jelas jadi 4, tapi diharapkan seperti ini. Jadi rohani, pelipat gandaan rohani memastikan keberlangsungan generasi berikutnya untuk melanjutkan akan sekali lagi kehidupan kerohanian yang kita hidupi sekarang dengan berbagai cara. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, seperti pola yang biasa berlangsung, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Itulah pola dari Cambium ya, apa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu apa. Silahkan seorang dari Bapak Ibu sekalian untuk
membaca 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi gampang ingatnya di bagian yang terakhir 2 Timotius 2 ayat 2. Silakan seorang di antara kita membaca ayat ini. Jangan lupa unmute. Setelah itu baca. Ya, Bapak Ibu, silahkan yang menemukan. Yang saya temukan tuh di depan sudah ada teksnya, dibaca aja. Saya yang baca, Pak. Silahkan, Bu Indriati. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya. Terima kasih Bu Indriati. Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa praktek begitu leluasa, tapi saya mencoba memberikan visual, harusnya ini 4 orang jelas gitu, tapi karena keterbatasan yang ada di kamera, saya mencoba mempraktekkan seperti ini. Ini bisa dihafalkan dengan cepat ayat ini gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat saya dan Bu Rita ya. Coba saya cek dulu kamera saya. Ya, semoga Bapak Ibu bisa melihat kami begitu ya. Oke. Iya. Oh, hilang ya, di mana nih? Iya. Oke. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhannya berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Anggaplah saya orang pertama. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, Bapak Ibu bisa melihat gerakan saya ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah. Jadi kalau saya, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, saya memberikan sesuatu, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya, jadi diberikan pada orang lain, orang yang ketiga gitu ya, orang lain, yang orang itu juga cakap mengajar orang lain. Jadi berarti kan ada 4 bagian. Saya ulangi lagi ya. Apa yang engkau dengar daripadaku, percayakanlah di depan banyak saksi, percayakanlah gitu kepada orang-orang yang cakap, yang dapat dipercayai, dan orang itu adalah yang juga cakap mengajar pada orang lain. Jadi Bapak bisa merasakan ya, sekarang jadi 1 ayat ini aja, setidaknya ada pergantian 3 kali dari orang yang pertama sampai dengan orang yang keempat. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu dari Bu Rita kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Masih koma, orang yang dipercaya itu yang juga cakap mengajar pada orang lain. Jadi kita melihat ada 3 perpindahan yang cepat di dalam 1 ayat ini. Nah, ini menjadi tema kita di pagi hari ini. Inilah pelipat gandaan. Tidak berhenti sampai di bagian saya saja, tetapi saya memberikan pada Bu Rita, pada orang lain, dan orang lain itu juga cakap mengajar orang lain. Jadi 1 perpindahan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan prinsip Timotius. Sebenarnya ini dimunculkan sederhana aja karena diambil dari surat Timotius, 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi ada pergantian yang cukup cepat di 1 ayat ini. Inilah pelipat gandaan. Jadi harapannya adalah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Tapi dalam ayat ini adalah 1 dilanjutkan, kelangsungan, dan kelangsungan. Itu juga disebut pelipat gandaan. Pelipat gandaan kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dalam waktu yang bersamaan, itu artinya penambahan yang cukup cepat. Itulah pelipat gandaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 4, itu juga bisa, itu harapannya. Tetapi ketika dalam 1 periode, 1 pada 1, 1 plus 1, itu artinya dalam waktu yang sama ada pelipat gandaan yang cukup banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dengan ayat ini sekaligus kita diingatkan ada prinsip Timotius yang harus ada dalam setiap kita. Nah, apa yang kita bagikan kepada orang-orang lain? Kita ini bab ke-10 yang kita bagikan adalah dari bab yang pertama, yaitu tentang keselamatan, kemudian
bab yang berbeda lagi tentang Roh Kudus, kemudian juga Yesus Kristus, kemudian juga tentang bagian daripada apa yang kita ajari selama 5 bagian sebelum ini, yaitu disiplin rohani. Itulah yang kita tularkan, itulah yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Robert Coleman, dia mengatakan seperti dalam teks yang ada di depan kita, perhatikanlah, tidaklah cukup hanya menyelamatkan mereka yang sedang menuju kebinasaan, walaupun memang hal itu adalah kewajiban kita. Tidaklah cukup hanya dengan menambahkan bayi-bayi bertobat yang baru lahir dalam iman kepada Kristus, walaupun hal ini juga perlu. Yang benar-benar penting, perhatikan kalimat ini, yang benar-benar penting dalam pekerjaan kita adalah ketaatan petobat-petobat itu yang kelak keluar untuk menjadi petobat-petobat dan pemimpin-pemimpin baru. Jadi Coleman, dia mengamati demikian. Membawa orang kepada keselamatan itu penting, tetapi tidak cukup. Menghasilkan petobat-petobat baru itu penting, tapi nggak cukup. Yang benar-benar penting, orang itu sudah dibawa pada Tuhan, dan kemudian diajarkan baik petobat-petobat itu, tapi mereka dibekali untuk juga menghasilkan petobat-petobat atau pemimpin-pemimpin baru. Jadi kita melihat tekanannya bukan sekedar mendapatkan petobat baru atau orang yang dibawa kepada Kristus, tetapi orang itu juga menghasilkan petobat baru. Inilah pelipat gandaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat menarik belajar bagian ini. Saya masih ingat persis dalam pikiran saya, pelipat gandaan rohani itu apa ya? Seperti tadi yang disampaikan Pak Anton, maksudnya apa? Kira-kira seperti itu. Tapi ketika saya mendapati bagian ini, wow, ternyata apa yang kita dapat dan harus kita bagikan kepada orang lain. Itulah bagian penting di dalam pekerjaan kerohanian kita. Kita harus membagikan kepada orang lain. Itulah pelipat gandaan. Kalau kemarin kita sempat belajar bersaksi dan bersekutu, ya kan? Bersekutu, bersaksi, bersekutu sesama orang-orang percaya, bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, kita kalau pelipat gandaan, kita harus menghasilkan apa yang menjadi iman kita saat ini. Apa yang kita imani, kita bagikan dan menghasilkan petobat baru, dan petobat baru bukan sekedar berdiri saksi, tapi mereka juga diberdayakan, mereka diberi kemampuan untuk menghasilkan petobat baru. Jadi katakan ini bedanya saksi, kita bersaksi selesai. Oke, orang itu jadi Kristen. Oke, tapi kalau pelipat gandaan rohani, orang yang kita berikan kesaksian itu didorong menghasilkan petobat baru. Wah, itu luar biasa. Ini langkahnya berbeda, langkah bersaksi dan langkah pelipat gandaan. Jadi pelipat gandaan tentunya kita harus mengerti bahwasannya mereka harus dibekali. Inilah pentingnya daripada pelipat gandaan. Matius 28 ayat 18 sampai 20, ayat yang terkenal bagi setiap kita. Silahkan seorang dari kita bisa membacakannya. Ini bagian yang kedua ya. Mengapa amanat agung tadi apa? Cuma berhenti sampai di situ. Silahkan seorang dari kita membacakan bagian ini. Mengapa? Yang pertama amanat agung. Silahkan dibaca. Jangan ragu-ragu. Saya Pak. Iya, silahkan. Ya, betul. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Matius 28 ayat 18 sampai 20. Iya. Terima kasih Bu Retno. Ya, ayat ini juga sekaligus mengapa kita harus ada pelipat gandaan rohani. Ya jelas, kalau ini amanat agung, tentunya Tuhan memerintahkan pada kita. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung ini bagi setiap kita. Perhatikan kata perintahnya, nanti di dalam bahasa aslinya masih diperdebatkan gitu ya. Pergilah, jadi kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita disuruh pergi.
Kemudian jadikanlah. Jadikanlah artinya kita bersaksi, semua bangsa muridku. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi artinya ketika kita sudah memberitakan, kita mengajarkan kepada mereka. Artinya adalah satu pemberitaan tentang kesaksian tentang Tuhan, tetapi ajar mereka. Nah, ajar itu apa? Supaya mereka juga melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Setelah mereka diajar, mereka juga pergi. Kemudian mereka menjadikan semua bangsa, dan mereka bersaksi dan mereka mengajar. Inilah hal yang tersembunyi yang bisa kita lihat dari Matius pasal 28 yang dikaitkan dengan pelipat gandaan rohani. Saya menerima firman itu, kemudian saya pergi, saya memberitakan, dan saya mengajar. Kemudian orang yang saya ajar itu, mereka juga pergi, kemudian mereka memberitakan dan mengajar orang lain lagi. Dan orang yang lain lagi melakukan yang sama. Nah, inilah pelipat gandaan rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau ini berisi tentang amanat agung, tentunya hal yang penting bagi kita, pelipat gandaan rohani bukan sekedar pilihan, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak boleh berhenti sampai di saya aja. Tapi ketika saya mengusahakan sesuatu, saya sudah bersaksi, mengusahakan sesuatu, saya mengajar, dan diharapkan dan didorong orang yang sudah menerima itu juga memberikan hidupnya di dalam karya daripada Tuhan Yesus. Mereka menghasilkan buah, ini tentang buah, menghasilkan buah. Nah, ini menarik sekali. Saya pikir penting bagi kita. Sekali lagi Robert Coleman juga memberikan satu hal yang baik bagi setiap kita. Dia mengatakan demikian. Menghasilkan buah-buah rohani berarti menghasilkan kehidupan Kristus di dalam pribadi manusia. Pertama-tama di dalam diri sendiri menjadi murid Kristus. Kemudian di dalam diri orang-orang lain menjadikan murid Kristus. Jadi menjadi dan menjadikan itu berbeda banyak gitu ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang dikatakan dan dilakukan Tuhan Yesus menunjukkan prinsip ini. Jadi Robert Coleman mengamati dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pertama-tama kita menjadi murid Kristus, kemudian kita menjadikan orang lain itu murid Kristus. Yaitulah sesungguhnya amanat agung yang diamati oleh Robert Coleman. Saya setuju dengan bagian ini. Ketika kita memberitakan Tuhan, kita menjadikan dia murid Kristus. Jadi sama dengan posisi kita menjadi murid Kristus, kemudian orang itu juga menjadikan murid Kristus, yang dijadikan itu menjadikan orang lain murid Kristus. Dengan demikian, pelipat gandaan terjadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi ini kan dari amanat agung. Terus ada gaya hidupnya. Mengapa kita melakukan pelipat gandaan? Ada gaya hidup yang perlu kita perhatikan. Ini digambarkan dengan satu anak panah yang naik, kemudian ada lingkaran yang berputar seperti itu. Nah, lingkaran berputar itu terus akan kita perhatikan. Jadi mulai ini gaya hidup itu ya. Yang pertama adalah memahami. Jadi perhatikan itu lingkarannya, kalau Bapak Ibu perhatikan dari agak tengah itu dari menuju ke atas, kemudian melingkar ke kanan, terus melingkar lagi ke kanan lagi ke kiri, kemudian ujungnya sampai ke kiri. Sebenarnya ini bukan berhenti sampai sudah, jadi lingkaran terus yang tidak pernah berhenti. Yang pertama adalah memahami. Jadi kita memahami lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Yonatan ya? Apa yang diajarkan pada. Enggak, suaranya nggak bisa kenceng. Aduh, aku. Oh, nggak bisa kenceng ya. Oke. Kita memahami apa yang menjadi kebenaran daripada pokok firman Tuhan. Kita belajar sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita mengerti apa yang ada di dalam diri kita melakukannya. Jadi bukan berhenti sampai memahami. Di dalam tata pikiran kita, segala sesuatu kita cukup memahami tidak. Tetapi kita melakukannya. Jadi menjadi satu lingkaran yang bergerak. Kemudian setelah kita melakukannya, kita membagikan apa kebenaran-kebenaran yang ada di dalam setiap kita. Jadi memahami, melakukan, membagikan. Tapi kemudian setelah membagikan, ini ada poin penting, yaitu melatih. Jadi Bapak Ibu sekalian, gaya hidup sebagai orang-orang percaya, kita memahami kebenaran, kita melakukan kebenaran dalam hidup kita,
kemudian kita membagikan proses bersaksi, tapi yang lain adalah melatih orang-orang itu. Setelah membagikan, orang itu menerima, kita melatih. Nah, orang-orang yang dilatih itu mereka kan memahami, proses memahami bukan. Kemudian mereka melakukan, mereka membagikan, kemudian mereka melatih orang lain juga. Kemudian orang dilatih itu artinya mereka memahami, melakukan, membagikan dan melatih. Jadi satu lingkaran yang tidak pernah berhenti, yang terus berlanjut. Itu menjadi gaya hidup dari orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika melihat bagian yang sederhana ini, panah naik ke atas, model lingkaran. Ingat ada 4M kalau boleh saya mengatakan, memahami, melakukan, membagikan, dan ingat bagian yang penting, melatih. Dengan demikian, pelipat gandaan rohani ini akan terjadi. Menjadi gaya hidup kita. Kita memahami, kita mengerti siapa Kristus, kita mengerti tentang iman kita mengerti tentang keselamatan kita mengerti apa yang kita sembah, kita harus mengerti etika-etika yang ada kaitannya dengan iman kita, dan berikutnya setelah kita paham, kita melakukan, bagikan dan melatih. Sekali lagi tentang gaya hidup ini, Robert Coleman mengatakan, setiap orang harus mengambil keputusan di manakah dia menginginkan pelayanannya berhasil. Jadi Coleman menekankan gini, setiap orang harus mengambil keputusan di manakah dia menginginkan pelayanannya berhasil. Di dalam penerimaan orang banyak yang penuh sorak-sorai tetapi bersifat sementara, atau di dalam buah-buah kehidupannya yang tampak dalam beberapa orang, pilihan akan meneruskan pekerjaannya setelah ia meninggal dunia. Jadi yang ditekankan Coleman gini, sebenarnya ada dua pilihan. Apakah kita berhenti pada penerimaan di mana orang itu bersorak-sorai, artinya bersorak-sorai itu menerima pelayanan yang kita lakukan atau mengakui pelayanan kita. Atau ini dibandingkan gitu ya, di dalam buah-buah kehidupan kita yang nampak, kemudian ada orang-orang yang didorong atau diutus untuk meneruskan pekerjaannya setelah orang itu meninggal dunia. Ini Coleman mengatakan atau. Jadi setidaknya Coleman mengingatkan kita mungkin bisa terbuai dengan sorak-sorai daripada orang-orang yang mengakui pelayanan kita. Tetapi kita diingatkan bahwasannya kita perlu memberikan bekal kepada orang-orang pilihan kita yang kita latih supaya meneruskan pekerjaan kita. Itulah pelayanan. Jadi buah-buah pelayanan punya ada yang melanjutkan, dan kita harus mengambil keputusan di mana kita menginginkan pelayanan, berhenti sampai saya atau dilanjutkan. Saya pikir kalau ditanya seperti itu, pilihannya kita, oh ya jangan berhenti dong, kita kepingin itu menjadi bagian yang dilanjutkan. Tepat, Bapak Ibu sekalian. Kalau seperti itu, nah kita berpikir yang sama, pelipat gandaan rohani harus kita lakukan. Tapi ingat putarannya, sekali lagi memahami, melakukan, membagikan, dan melatih. Ini diingatkan gaya hidup, tentang gaya hidup dari Coleman. Kemudian ini ada satu pertanyaan penting, di sini ada, kapan sebuah pesawat ruang angkasa harus mengeluarkan energi terbesarnya? Ada 5 pilihan. Ketika menempuh perjalanan berangkat dari bumi ke bulan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menempuh perjalanan pulang dari bulan ke bumi. Atau yang ketiga, ketika mengitari orbit bulan. Kemudian yang keempat, ketika lepas landas dari bulan. Atau yang E, ketika lepas landas dari bumi. Bapak Ibu mungkin bisa menjawabnya dengan mudah. Mana nih energi terbesar gitu ya. Tapi nggak apa-apa, izinkan saya bertanya. Kalau pilihannya A sampai dengan E, ada satu volunteer yang menyediakan diri, mana yang pesawat ruang angkasa itu mengeluarkan energi terbesarnya? Bapak Ibu bisa membantu kita semua. Saya yakin Bapak Ibu mengerti. Silakan seorang membantu kita semua. A, B, C, D atau E? Jangan ragu-ragu untuk menjawab. Oke, masih ragu-ragu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir pikiran saya sama dengan Bapak Ibu sekalian, semua Bapak Ibu malu aja. Dari
5 pilihan, jawabannya adalah E. Ketika lepas landas dari bumi, bukan dari bulan. Kenapa dari bumi? Satu, dia butuh energi besar karena di bumi ada gravitasi. Jadi lepas dari gravitasi itu tidak mudah. Perlu energi besar. Dan kemudian mengangkat beban yang berat itu dibarengi dengan gravitasi yang berat. Itu tidak mudah. Itulah kekuatan atau energi terbesar dari pesawat ruang angkasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, memulai pelipat gandaan rohani itu tidak mudah. Ada sesuatu yang membuat kita berat. Tetapi setelah lepas, itu menjadi lebih mudah. Ketika kita berpikir pelipat gandaan rohani, bagaimana saya bisa melatih, susah bukan? Nah, inilah saatnya bagi kita. Kita sudah belajar 9 tema dari buku berakar ini. Setidaknya dari 9 tema ini, kita sudah mengerti. Tiap minggu Bapak Ibu yang atau tiap Sabtu, tapi juga ada selang-seling yang sudah mengikuti kan, oh saya ingin bahannya, kita udah punya bahannya, Bapak Ibu bisa melatih, sudah punya bahan, pede aja. Dan memang aturan dari Cambium adalah setiap orang yang sudah mengikuti secara penuh dari bab 1 sampai dan bab 10, orang itu boleh mengajar. Diharapkan inilah pelipat gandaan rohani. Bapak Ibu sudah mengerti setidaknya ada 5 disiplin rohani, yaitu doa, firman, waktu teduh, bersaksi, dan bersekutu. Sudah ada banyak semua. Bapak Ibu bisa mengajar sekarang. Bagus bukan? Dengan Bapak Ibu mengajar, saya sudah melakukan pelipat gandaan rohani, dan Bapak Ibu melakukan pelipat gandaan rohani juga. Nanti setelah Bapak Ibu mengajar, orang itu dia akan bisa mengajar juga. Itulah pelipat gandaan rohani. Jadi sekali lagi ini suatu tema yang penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Bapak Ibu, bagaimana bisa mengajar? Sudah saya ajari, bukan? Nah, Pak Edi perlu penjelasan lebih lagi. Ayo kita kumpul lagi. Memang ini kita belum bisa kumpul-kumpul lagi, tetapi setidaknya Bapak Ibu belajar di rumah masing-masing, dan silakan membentuk kelompok-kelompok kecil lagi yang belum ikut ini, diajar lagi. Dan kalau ini dilakukan di dalam kelompok-kelompok kecil, jadi saya hanya mengajar bagian para pemimpin itu aja. Kemudian pemimpin itu mengajar dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh mereka. Dan kemudian dari kelompok yang kecil itu juga bisa memberanikan diri atau merelakan dirinya untuk mengajar pada orang lagi. Dengan demikian pelipat gandaan rohani terjadi. Banyak orang, banyak gereja yang mengharapkan gerejanya bertumbuh, bertambah banyak gitu ya. Tapi berhenti sampai di situ. Tidak ada yang dilakukan gitu kan. Ketika pendetanya hebat, oh orang pada datang, wah luar biasa. Kayak pendetanya pergi, udah pergi lagi, start lagi gereja. Pelipat gandaan rohani, sungguhnya bukan kekuatan di satu orang aja. Tapi semua kita adalah orang-orang yang kuat, yang memahami, dan kemudian pada akhirnya melatih orang lain lagi. Itulah pelipat gandaan rohani. Kalau kita berani melakukan pelipat gandaan rohani, mimpi atau keinginan kita untuk bertumbuh bukan mustahil, Bapak Ibu sekalian. Bukan mustahil. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya. Sekali lagi, kita sekarang terkendala dengan masalah pandemi. Tapi kalau kita pandemi sudah selesai, di tempat Bapak Ibu dimanapun juga yang menyediakan rumahnya untuk orang berkumpul, ayo kita kumpul, kita belajar sama-sama. Ajarkan mereka untuk memahami, setidaknya bahan dari Cambium kita bisa pakai. Kita bisa juga mencari bahan-bahan yang lain. Ajar mereka, karena Bapak Ibu sudah diajar. Nah, inilah pentingnya bagi kita, untuk kita secara realistis berpikir apa langkah kita sebagai gereja kita bertumbuh. Faktor pemimpin, ya saya setuju. Tapi sekali lagi Komen mengingatkan, tidak berhenti sampai apa yang kita ajarkan dengan sorak-sorai. Tidak. Tetapi siapa yang melanjutkan? Itulah bagian yang penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpikir, oh gereja kita bisa maju, bisa. Karena kita semua. Bukan hanya karena saya, bukan karena pemimpin gereja yang sebagian, tetapi kita semua menjadi bagian dari pelipat gandaan rohani. Bapak Ibu mau gereja kita bertumbuh, mau gereja kita bertambah banyak jiwa-jiwa, kita harus merelakan diri menjadi bagian dari pelipat gandaan rohani. Nanti materi-materi yang lain kita bisa belajar banyak. Tapi
Tapi sediakan diri kita menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari pelipat gandaan rohani. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari berani untuk melatih. Boleh dikatakan, itulah bagian sorak-sorai saya. Saya mengatakan demikian. Tapi itu menjadi kurang penting. Ketika Bapak Ibu melatih, itu menjadi sorak-sorai yang lebih daripada saya. Karena demikian ada yang melanjutkan. Kita berpikir nanti ini gereja siapa yang melanjutkan? Nggak ada yang melanjutkan. Nah, kita semua. Jadi pelipat gandaan rohani itu bukan dilakukan hanya oleh kita yang berumur aja, tidak. Tapi semua. Dari generasi muda bisa, semua bisa kita melakukan. Ayo, generasi muda mengajar generasi muda yang lain. Kita dalam persekutuan kita mengajar tetangga-tangga kita. Bagus. Artinya pelipat gandaan itu nyata dan kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini diingatkan pula bagaimana kita memulai itu berat. Iya, tapi kita bisa. Lepas landas itu tidak mudah. Karena ada selain beban daripada benda itu, tapi juga ada gravitasi. Kalau gravitasi kan keluar dari gravitasi itu tidak mudah. Itu selalu menjadi problem dari pesawat ruang angkasa yang keluar dari orbit bumi. Itu tidak mudah, tapi kita bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bergerak bersama-sama dengan kalau Bapak Ibu bergerak semua, pelipat gandaan rohani yang satu menjadi dua, kemudian jadi empat. Kalau sekarang saya satu menjadi satu, tadi yang firmannya satu ke satu ke satu ke satu. Tapi kalau sekarang saya mengajar, saya bisa cek sekarang ada berapa, Anda belum cek. Kalau Anda plus saya mengajar 10, itu bukan satu menjadi dua lagi, tapi satu menjadi 10. Bapak Ibu punya persekutuan kecil, isinya berapa? 5 orang atau 10 orang. Pelipat gandaan yang luar biasa bukan? Wow, itu kita melakukannya sungguh-sungguh. Jadi tidak mustahil, bukan angan-angan gereja kita maju kalau kita menjadi bagian di dalamnya. Ibu juga belum berhasil ketika melakukan satu, setelah orang yang diajar itu mau mengajar, disitulah keberhasilan kita. Tapi sekali lagi, kemuliaan memang buat Tuhan. Tapi bagian kita juga ada sorak-sorai itu, bagian kita mungkin penting itu juga. Kita harus jujur mengatakan ketika pelayanan kita diterima, kita merasa kita bahagia. Kita harus akui perasaan itu iya, tetapi tidak berlebihan. Bahwasanya kita kembalikan kemuliaan itu pada Tuhan. Gereja ini, saya ada di gereja itu bukan kebetulan, tetapi dalam rancangan Tuhan. Salah satu tugas kita dalam Matius 28 ayat 18-20, pelipat gandaan rohani. Rasanya ini sudah selesai kita 10 bab, dan ini sampai pelipat gandaan ini sudah selesai. Hingga kita bagaimana kita mengulang-ulang bagian ini, kemudian kita mempraktekannya. Kalau memungkinkan ada kelas lebih dalam lagi, kita mengulang lagi. Kalau kelas yang ideal ya Bapak sekalian ya, itu nanti ada bab pertama, bab kedua, dan keempat ditempel di dinding-dinding. Jadi kita bisa melihat, kemudian kita ingatkan lagi, bagian jalan keselamatan itu seperti ini. Kemudian bagian berikutnya, bab 3, 4, 5, 6, sampai 9 itu ada semua. Dalam gerakan saya akan menempel bagian-bagian ini di dinding kantor saya gitu ya, yang ada di gereja. Jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan gitu ya, bisa mengingat, bagian bab yang pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, kita ingat, kita bisa mengajar. Bapak Ibu bisa dibekali juga dengan buku-buku yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sudah selesai kita. Tetapi kami mengingatkan seperti ini, ada bagian-bagian yang perlu kita pikirkan tentang bagaimana pelipat gandaan dan bagaimana melakukannya. Yang pertama adalah peninjauan ulang. Peninjauan ulang ini peninjauan ulang pelajaran-pelajaran dengan cara menceritakan kembali secara ringkas kepada anggota kelompok akan menolong kita. Jadi kalau kita seperti saya menceritakan kembali apa materi-materi ini, sebenarnya saya juga ditolong, tapi juga tentunya materi ini juga berguna bagi Bapak Ibu semua. Dan sebenarnya ketika menceritakan kembali itu kita juga menolong kita sendiri.
Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, saya sangat mendorong Bapak Ibu sekalian untuk belajar sungguh-sungguh materi-materi yang ada ini, dan kemudian berani untuk mengatakan sesuatu. Kalau enggak berani sendirian, bisa duet, gitu kan. Duet. Kalau enggak berani berdua, bertiga, enggak apa-apa, jadi saling melengkapi. Tapi kita berani dalam kelompok-kelompok kecil itu kita berbicara. Bukan bicara lepas, itu enggak, tapi ada materi-materi yang kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu lihat slide-nya, apakah itu berdasar saya tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi adalah ini semua ada di dalam Cambium yang saya rekomendasikan pada GKMI Pengharapan untuk kita lakukan. Dan sekarang kita sudah melakukannya. Ayo kita sama-sama. Dengan kita berani untuk menceritakannya, kita itu ditolong dengan apa yang kita lakukan. Kemudian mengingat inti-inti kebenaran Alkitab yang sudah kita terima. Oh, waktu belajar saat teduh itu apa? Waktu bersaksi itu apa? Kita udah mengerti inti-intinya dulu. Jadi setelah kita mengerti intinya, kita udah kerekam terus di ingatan kita. Kita mengerti sampai kapanpun, kita mengerti tentang jari tangan, bagaimana kita berdoa kan diajarkan juga. Itulah inti-inti kebenaran yang memang sengaja didesain untuk supaya kita mudah untuk mengingatnya. Kemudian mempersiapkan diri untuk menularkan kebenaran-kebenaran Alkitab kepada orang lain. Dan mengevaluasi bagian-bagian yang belum dipahami dengan jelas sebelum mempelajari kebenaran-kebenaran Alkitab yang lebih lanjut. Nah, Bapak sekalian, saya sudah mengajar ini beberapa kali. Entah berapa kali, mungkin 10 kali dalam satu materi itu mungkin ada, karena saya keliling-keliling di istilahnya komsel gitu ya. Dan setiap komsel saya mengajar bahan-bahan seperti ini. Jadi mungkin sudah ada 10 kali lebih saya mengajar. Tetapi setiap kali mengajar, saya pun juga terus mengingat kembali apa yang perlu saya siapkan. Jadi saya mengevaluasi terus. Secara mandiri saya mengevaluasi. Pernah satu ketika saya juga lupa bagian ini, saya tanya pada teman saya yang lain, bagian ini apa ya? Oh iya, bagian ini. Termasuk pertanyaan Bapak itu masih ingat tentang anjing dan kucing itu ya. Yang bertanya waktu itu. Saya juga tanya teman saya, kamu ingat ya waktu bagian? Tidak ada, betul. Saya juga pusing bagian itu. Jadi ternyata penjelasannya sama begitu ya. Artinya apakah saya mau hilangkan? Saya nggak menghilangkan. Nah, karena itu cuma saya perlu oh ya ini bagian catatan saya, ternyata ini bagian anjing dan kucing yang beberapa materi yang awal-awal itu ternyata semua udah nggak bisa. Mungkin perlu ditanyakan lagi ke Cambium gitu, maksudnya apa? Nah, itu kita mengevaluasi. Kemudian ceritakan kembali dengan ringkas pokok-pokok pelajaran, berakar dalam Kristus secara berpasangan atau bergiliran dalam kelompok kecil. Jadi sebelum memulai dalam yang lebih besar, kita bisa berdiskusi, kita belajar dulu. Tapi kalau Bapak Ibu PD, setelah tahu, oke, saya sudah punya materinya, ajar. Nah, siapa yang bisa kita ajar? Kita bisa ngajar kok kepada keluarga kita, gitu kan. Bisa, itu kelompok kecil. Kita sudah menularkan, kita sudah melakukan pelipat ganda. Tapi ada satu peringatan yang di sana disampaikan oleh Cambium. Silakan seorang membaca Lukas 12 ayat 47. Silakan di-unmute dulu, kemudian dibaca. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya baca ya Pak. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Lukas 12 ayat 47. Iya, sepertinya. Terima kasih Bu Linda. Sepertinya ini Cambium bukan berhenti, dia tidak mau segani satu dorongan, satu penawaran, bukan. Tapi dengan ayat ini, Cambium mendorong kita, diingatkan kita. Ini ada ayat yang berbicara pada kita loh. Kalau kita tahu kehendak Tuhan kita, yaitu Tuhan kita, kita tidak mengadakan persiapan, tidak melakukan apa dikehendaki Tuhan kita akan menerima banyak pukulan. Artinya sekarang peringatan ini mau tidak mau, pelipat gandaan ini adalah keharusan bagi setiap kita. Tapi begini Bapak sekalian, saya sadar bahwa saya tidak semua kita dikaruniai untuk kita mengajar. Saya paham itu persis.
Tapi setidaknya ketika kita berani untuk menularkan, berani bersaksi, kemudian kita melatih itu kan tidak gampang ya. Kalau bersaksi kita bisa pakai dua cara seperti waktu kita belajar sama-sama gitu kan, melalui teladan hidup kita dan melalui pengajaran. Tapi kalau kita melakukan pelipat gandaan itu kan kita melatih, dan melatih tidak semua kita punya karunia mengajar. Tapi sekali lagi kita bisa menakalinya, misalnya kita bisa mensikapinya dengan tim. 2-3 orang, kita kumpul, kita diskusi, kemudian kita juga mengajar dengan kelas-kelas seperti ini. Jadi prinsipnya adalah mari kita melakukannya. Prinsipnya di situ aja. Supaya kalau dalam ayat ini supaya kita tidak terima pukulan atau banyak pukulan gitu ya. Kita diingatkan dengan ayat ini. Kemudian ini juga ada komitmen berakar dalam Kristus. Saya pikir ini tidak perlu saya sampaikan karena kalau dalam pengajaran yang sudah ada, kemudian saya berkomitmen seperti tiap minggu kan kita memberikan komitmen kemuridan. Kalau ini komitmen untuk saya melakukan bla 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 dan segala macam. Saya pikir kita tidak melakukan bagian ini karena kalau komitmen seperti ini memang diharapkan dalam kelas yang ada di Kambium. Tapi Bapak Ibu enggak, saya enggak mengharapkan Bapak Ibu membaca, enggak perlu. Tapi kita perlu ingat bahwa kita harus melakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Inilah menjadi tema atau ayat kita tentang belajar dari buku Kambium ini. Silakan seorang yang lain lagi membaca ayat ini. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Silakan Bapak Ibu semua jangan ragu-ragu, seorang aja membaca ayat ini, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya baca ya, Pak. Ya, silakan Bu Ana. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Terima kasih Bu Ana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bahwasanya kita sedang ada di dalam pertumbuhan yang sama, pertumbuhan iman, yaitu tentang Kambium berakar, bertumbuh dan berbuah. Ayat ini adalah menjadi tema sentral dari seluruh buku yang ada dari 3 buku berakar, bertumbuh dan berbuah. Ingat bahwasanya hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Bisa dikatakan seperti kalau berakar itu ke dalam, kemudian kalau dibangun tuh yang tidak kelihatan, yang dibangun jadi bertumbuh seperti itu, kemudian dalam bertambah teguh itu bisa diartikan yang berbeda, tetapi dalam hal ini adalah menghasilkan buah, jadi bukan sekedar berakar yang dalam nggak kelihatan, kemudian bertumbuh yang kelihatan, tapi menghasilkan buah. Nah, apa yang kalau saya bicara terus, Kambium itu apa? Nah, saya sedikit promosiin. Kambium itu komunitas pertumbuhan iman untuk menjadi murid Kristus. Jadi yang KAMBIUM itulah Kambium. Ini yang di Kambium. Tapi kita sekarang juga memakai bahan dia menjadi bagian daripada pertumbuhan iman kita. Jadi saya tidak boleh menghilangkan bagian ini karena ini punya mereka. Kan? Tapi mari kita setidaknya mengerti, oh ini wadah untuk pertumbuhan kita. Kita punya membaik. Nah, ini membaik itu kan salah satunya belajar. Dan kita bisa belajar di situ. Nah, Bapak Sekalian, mari kita bersama-sama di dalam komunitas kita, komunitas yang membaik. Kita belajar sungguh-sungguh dan kita ada mengutamakan Tuhan, empatik dan sebagainya. Dan berikutnya, kita menjadi komunitas membaik. Membaik yang bagaimana? Yang kalau kita dalam konteksnya adalah yang menjadi komunitas pelipat gandaan rohani. Jadi ada 3 buku, di situ Bapak Ibu bisa lihat, buku yang orange itu berakar, yang sedang kita pelajari, dan sudah kita pelajari di bab 10 yang terakhir, kemudian buku yang hijau,
itu bertumbuh. Kemudian buku yang warnanya apa ini ya? Kok saya lupa nila atau apa ini ya? Oke, warnanya saya lupa. Itu merah muda atau gimana? Oke, itu berbuah gitu ya. Sebenarnya mau warna-warna anggurnya, tapi anggurnya lebih kelihatan biru, itu beda gitu ya. Jadi ada 3 buku yang akan kita pelajari. Kita sudah masuk bagian berakar, kemudian bagian yang bertumbuh, nanti berikutnya kita akan belajar, kemudian bagian yang berbuah. Tapi saya harapkan, memang diharapkan, setiap Bapak Ibu yang sudah belajar 1 buku bersama-sama, ayo kita berani mengajar. Kalau enggak nanti kita bisa tukar mengajar, kita informasi. Saya mengajar nanti saya dinilai, kemudian yang lain saya mengajar saya dinilai gitu ya. Nah, itu menjadi bagian kita untuk terus berani. Sekali lagi, gereja bertumbuh bukan angan-angan, tapi kita bisa kalau kita mau mengerjakannya bersama-sama. Kemudian ada keterangannya, sasaran daripada berakar itu apa, kemudian juga katakan materi-materinya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah menikmati sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, pelipat gandaan rohani dari 2 Timotius 2 ayat 2. Perhatikan ya, gampang ayatnya ini ya. Apa yang telah engkau terima daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang apa yang dapat dipercayai. Orang yang percaya itu yang juga mengajar orang lain. Jadi 2 Timotius 2 ayat 2 ya, kita dengan mempraktekkan itu kita sudah menghafalkan ayat. Sekali lagi ini kelebihan daripada Kambium, memudahkan kita untuk mengingat dengan tema-tema yang menarik itu membuat kita, dan saya tidak keberatan meskipun ada beberapa bagian kita perlu memasukkan nilai-nilai kita, nilai-nilai gereja kita, nilai-nilai iman kita. Makanya beberapa bagian awal saya masukkan tentang Menonet, saya masukkan tentang kehidupan iman kita yang seharusnya bagaimana. Nah, sekalian, kalau di Kambium selesai semua mengajar, selesai saya mengajar, ada murid yang selesai sampai dengan 1 sampai dengan 10, itu diberikan 1 piagam gitu ya. Tiap gereja diperbolehkan membuat piagam masing-masing gitu. Nah, saya kan nggak pernah ngecek gitu ya. Tapi saya akan berusaha untuk memberikan piagam bagi Bapak Ibu sekalian. Piagam ini bukan sesuatu berhenti sampai disorak-sorai, oh Bapak Ibu mendapat penghargaan, tidak. Tetapi mendorong Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah belajar, tugas saya adalah saya latih orang lagi. Nanti Bapak Ibu bisa WA ke saya, Pak Edi saya ikut bab yang pertama sampai dengan bab yang terakhir ini 10. Nanti saya buatkan, nanti saya akan bicara dengan BPH Majelis, kita bikin piagam gitu ya. Nanti salah satunya Pak Anton ikut terus gitu. Jadi Pak Anton juga akan dapat misalnya Pak Anton tanda tangan. Saya tahu karena di awal-awal Pak Anton kan yang bikin linknya. Kemudian saya dan Pak Anton tidak pernah absen. Yang lain saya tidak mengingat, tapi saya tahu ada yang terus ikut. Jadi jangan sungkan-sungkan. Cukup teks WA ke saya, Pak Edi saya ikut full. Nah yang belum full bagaimana? Nanti kita mengadakan lagi. Waktu adakan lagi, tidak perlu saya mengajar begitu kan. Bapak Ibu bisa mengajar di dalam kelompok kecil. Oh saya kurang yang materi nomor 2. Nanti Bapak Ibu bisa yang lain mengajar. Sudah komplit 10, kita berikan piagam itu. Ya piagamnya mungkin nggak terlalu bernilai, tetapi ini mengingatkan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sudah pernah belajar dan dituntut kalau tadi supaya tidak terima pukulan, ayo latih orang lain. Ya materi pelipat gandaan sudah selesai. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa kalau minta materinya ke Pak Theo, saya sudah serahkan ke Pak Theo, dan jangan lupa teks ke saya WA. Saya sudah ikut full. Saya tidak perlu melakukan, cukup pengakuan dari Bapak Ibu aja, kita bikinkan piagamnya. Ya. Piagam sudah mengikuti pelajaran berakar. Ya, oke. Sampai di situ saya kembalikan Pak Anton, maaf lebih karena tadi terlambat cukup lama. Ya. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Edi. Kita bersyukur bahwa jaringan cukup lancar ya, meskipun ada tersendat beberapa, tapi kita bersyukur pada prinsipnya secara umum dapat berjalan dengan baik. Baik, kalau tidak ada yang bertanya atau berkomentar, berarti Bapak Ibu semua sudah memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita,
kita minta kepada Joyce ya untuk dalam doa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu, biar kami juga boleh memiliki keberanian Tuhan untuk memberitakan firman-Mu juga pada lingkungan sekitar kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga boleh menolong Tuhan agar internet connection tidak menjadi kendala buat kami untuk berbakti Tuhan, terutama untuk esok hari Tuhan pada hari Minggu di mana akan banyak daripada kami menggunakan internet Tuhan untuk mengikuti ibadah secara virtual. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang boleh pimpin dan sertai Tuhan untuk kehidupan kami hari lepas hari, biar Tuhan boleh menjauhkan kami juga dari penyakit ataupun mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, kasih-Nya, haleluya, amin.